Orang tua ini membawa sekarung uang ke bank untuk menyetorkan uangnya. Setelah melihat, pegawai wanita itu melihat terlalu banyak uang receh. Wajahnya penuh dengan kebencian. Tunggu sebentar, dia memiliki terlalu banyak uang receh dan harus membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa menghitung semuanya. Dia berkata seperti itu. Kemudian memberitahu resepsionis untuk membawanya ke kantor lain. Tapi setelah pergi ke tempat lain, semua orang tidak ada yang mau melayaninya. Tapi laki-laki ini sama sekali tidak membencinya. Sebaliknya, ia dengan sabar dia membantu merapikan uangnya. Akhirnya ia telah merapikan semua uangnya yang berjumlah 7.000 yuan. Jadi ia memberikan saran, jika uangnya disimpan, uangnya tidak banyak. Tetapi jika Tuan menaruhnya ke bank, Tuan dapat menghasilkan banyak uang. Melihat pria tua yang kelelahan, ia bahkan memberikan jatah makan siangnya pada pria tua ini. Lelaki tua itu segera mengikuti sarannya untuk menyimpan semua uangnya. Tapi pria baik ini tidak pernah berpikir karena kebaikannya itu yang tidak sengaja dapat membantunya mendatangkan banyak pelanggan. Kami di sini untuk menabung kepada pria baik kemarin, ujar para pemulung. Meskipun mereka semua adalah pemulung, tapi mereka memiliki banyak uang. Akan tetapi mereka masih merendahkan para pemulung itu. Jadi salah satu dari mereka memberitahu manajer selama rapat, si Asep mengubah bank menjadi kamp pengungsi, bahkan baunya tidak enak dan dapat merusak cita bank. Tetapi manajer mengatakan, selama ini bisa menghasilkan uang, dia dapat melakukan apa saja. Akan tetapi, wanita ini telah mengambil kesempatan. Ia berperan seolah-olah dapat menangani semuanya. Malam itu, ia bahkan mengambil hati manajer untuk mendapatkan posisi terbaik. Keesokan paginya, manajer datang menemui pria baik itu. Ia berpura-pura memujinya untuk menurunkan posisinya. Ia memberinya posisi kepala lapangan. Sebenarnya dia mengirimnya untuk menjadi penagih hutang. Asep mengira dia telah dipromosikan dan terus berterima kasih kepada manajer. Jangan khawatir tentang semuanya, saya yakin saya tidak akan mengecewakan harapan Anda. Tetapi seperti yang diketahui semua orang, ia baru saja masuk ke dalam jebakannya. Sekarang wanita ini yang menangani orang-orang pemulung. Meskipun bau, dia tetap berusaha melakukan yang terbaik agar mendapatkan posisi terbaik. Tak lama kemudian, Asep pergi menagih hutang. Ternyata itu sama sekali bukanlah hal yang baik. Ia dapat menemukan banyak masalah ketika terjun ke lapangan. Ketika dia kembali ke manajer tidak mendengarkan dia dengan baik. Dia hanya ingin melihat hasil tanpa mendengarkan alasannya. Dia bahkan mengkritik Asep sebagai hukuman gaji bulan ini dipotong. Sekarang ia tidak hanya kehilangan gajinya, bahkan ia tidak dapat mendapatkan bonus. Tetapi semua ini belum berakhir. Perusahaan sedang mempersiapkan evaluasi karyawan yang sangat baik baru-baru ini. Saat di jalan, ia bertemu dengan wanita licik ini. Meskipun terlihat ramah di luar, tapi busuk di dalam. Asep masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika makan siang, rekan-rekannya menasihatinya untuk tetap bertahan. Mereka akan terus mendukungnya. Tak lama pun, rapat dimulai. Ketika manajer mengumpulkan hasil pemungutan suara, wanita itu dinilai sebagai karyawan yang baik. Melihat itu, ia tidak bisa mengerti lagi. Manajer mengatakan nih, sebenarnya pekerjaan Asep itu sangat bagus, tetapi kemampuan menulisnya di bawah rata-rata. Jadi saya meminta dia menggantikannya. Ternyata kinerjanya lebih baik darinya. Sekarang tidak hanya tidak diakui nih si Asep, tapi sebaliknya dia memberitahu ke istrinya tentang masalahnya. Istrinya mengatakan kalau itu tidak mudah. Sang istri memberikan saran untuk memberikan hadiah untuk manajer. Nah, jadi mereka membeli barang kelas atas dan membujuk suaminya untuk datang ke rumah manajer. Tepat di depan rumah manajer, ia melihat rekan wanitanya berjalan keluar dari rumah manajer. Sebelum pergi, manajer ini memberikan banyak hadiah. Melihat pemandangan ini, Asep baru ingat bahwa istri manajer sedang dalam perjalanan bisnis bulan ini. Nah, saat inilah Asep tahu trik yang dilakukan oleh teman kerjanya. Kemudian dia bertanya pada istrinya, apakah dia masih pantas baginya? Meskipun begitu, kita harus tetap memberikan hadiahnya. Setelah banyak berdiskusi malam itu, sang istri dengan cepat menemukan cara. Dia ingin membantu suaminya mendapatkan kembali semua yang pantas dia dapatkan. Saat ini wanita itu masih bisa tertawa dan tersenyum. Apakah dia bisa mengembalikan keadaannya? Tunggu episode selanjutnya.